kita kembali lagi ke YouTube 3L. Di sini kita kedatangan tamu dari pertukaran mahasiswa merdeka yang ada di Untan. Nah, for your information kepada teman-teman semua, di sini tuh pertama kali atau angkatan pertama dari Universitas Tanjung Pura mengadakan penerimaan atau sebagai PT penerima. Nah, sini Bang, mungkin boleh kenalan dari abangnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Reddy Diansa. Saya berasal dari STKIP PGRI Bandar Lampung. Halo, morning all. Perkenalkan nama aku Eva Brinasi Widodo, panggil aja Fabrin, dan saya dari Universitas Negeri Surabaya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Uma, saya dari program studi ekonomi pembangunan. Nah, sini tuh mau membahas gimana sih proses awal pendaftaran dari program PMM sendiri itu. Mungkin dari abangnya boleh. Oke, jadi untuk pertama kali ya, jadi saya tuh cari dulu di website, terus juga dari media sosial, khususnya di pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang ada, saya berminat untuk mendaftarkan diri di program itu. Kemudian ada beberapa tes dan persiapannya. Yang pertama itu ada administrasi, kemudian juga ada namanya tes kebinekaan atau survei kebinekaan. Nah, di situ kita mengisi beberapa persoalan yang ada di kehidupan masyarakat maupun di lingkungan kita. Itu aja sih kalau dari aku. Mungkin kakaknya. Oke, FYI, untuk PMM ini aku pemilihan kedua ya, karena yang pertama yang aku utamakan adalah ISMA, dan alhamdulillah lolos juga di ISMA, cuma masih memikirkan yang lain dulu, ada PPL juga. Jadi untuk PMM ini, yang pertama itu aku riset dari prodinya dulu, kemudian dari kampusnya, terus untuk proses pembuatan surat-surat menyurat dan lain sebagainya, seperti itu. Selebihnya mungkin udah ini ya tertera di laman Kemdikbud itu sendiri. Jadi kan saya sebagai alumni 3 nih, apa sih perbedaan dari proses alur pendaftaran gitu sama PMM 3? Karena setahu saya itu kalau PMM 4 tuh ada kayak surat rekomendasi kan kemarin. Iya, ada. Nah, itu susah nggak ngurusnya? Kalau dari kampus aku surat rekomendasinya nggak terlalu susah, karena kan memang dari kampus itu merekomendasikan juga untuk mahasiswanya mengikuti program kan, dan di situ juga jadi dipermudah juga. Kayaknya Untuk surat rekomendasi lumayan mudah sih, cuman yang membuat perbedaan adalah surat COVID ya, COVID-19 dari PMM 3 ke PMM 4 itu mungkin nggak ada kan. oh, berarti nggak ada lagi surat vaksin? Nggak ada. Oh, Nggak ada. berarti soalnya kemarin itu temanku mau ikut kan, Iya. PMM tuh itu tuh sering vaksin dulu karena minimal itu vaksin 2, sedangkan dia itu baru vaksin 1 kemarin. Terus alasan ikutnya? Alasan ke PMM. Alasan ke PMM itu yang pertama itu karena lelah ya, yang pertama karena banyak banget nih. Iya serius, jadi di kegiatan aku di kampus asal itu banyak banget, dan pelariannya itu ya ikut PMM ini gitu supaya lebih senggang gitu juga kan. Terus selain itu juga aku pengen cari relasi baru, terus pengalaman baru, apalagi salah satu pulau yang ingin aku jelajahi itu adalah Pulau Kalimantan. Oh, Iya. berarti ini adalah wishlistnya gitu. Iya, salah satunya. Mungkin dari kakaknya? Oke, kalau aku sendiri memang aku suka banget yang namanya kekeluargaan ya. Jadi ketika kita PMM ini benar-benar building buat keluargaan itu. Jadi aku mencari relasi di sini, juga mencari keluarga baru di sini, juga mencari dunia baru di sini. Benar banget. Sebagai alumni 3 merasakan banget kekeluargaan di PMM 3-nya kemarin itu pas mau pulang tuh ya ampun ini berakhir ya gitu. Kayak ya Allah ini udah selesai ya, ini kapan lagi ketemu gitu. Apalagi kalau PMM itu ibarat kayak gini. Aku bisa berkali-kali ke tempat itu tapi aku nggak bisa bareng kalian. Ya kan? Iya. Nah, Beda orang. beda orang juga. Kalau misal ke Unta sendiri itu kan baru pertama kali. Apa sih yang dikasih Unta untuk kalian? Fasilitas gitu. Fasilitas sebenarnya ya seadanya ya, maksudnya kayak fasilitas di dalam kelas ya, ini pertama kayak sarana prasarana yang di dalam kelas itu disiapkan untuk kita juga. Terus kalau sekiranya memang ada kebutuhan kayak pengurusan syakat dan lain sebagainya itu dibantu. Cuma ya proses itu juga mungkin butuh waktu ya, karena kan punya kesibukan masing-masing, apalagi dosen pengurusnya itu kan pastilah nggak hanya kita yang diurus. Jadi itu ada waktu yang dibutuhkan dalam prosesnya. Kalau untuk fasilitas sendiri yang kita dapatkan adalah yang pertama pastinya penginapan ya. Iya. Lalu yang kedua itu yang saya suka dari ini itu mahasiswa non asli ya, mahasiswa PMM ini yang pertama-tama karena kita nggak punya KTM itu masih diperbolehkan buat masuk ke perpustakaan seperti itu. Tapi kalau perpus Untan nggak bisa ya? Perpustakaan Untan yang itu yang gede. Oh, yang gede Iya. bisa.
Yang gede bisa, Oh, berarti kalian bisa. tapi Bisa. mengetik, iya, pakai Iya. ketikan. Kalau kami harus pakai itu kartu. KTM, Iya, iya. KTM. Berarti asramanya bayar sendiri atau dari kampus sudah menyediakan? Bayar sendiri. Biasanya berapa itu per kamar? Beda-beda. Kalau kami di kamar di rusun ini ya, Iya. itu 350.000 per bulan. Per bulan berarti per orang atau per Per orang. orang? Iya, jadi sekamar itu 4 orang. Kakaknya di Di Asrama Putri itu 350 juga. Terus kemudian di Rusunawa itu 300.000. Sepengetahuan berarti saya. kakaknya di rusun yang Saya di Asrama Asrama Putri. Putri. Iya. Ya. Udah kemana aja? Udah kemana aja? Iya, udah kemana aja di Pontianak ini? Kalau kami ya nih dari modul Nusantara nih, jadi kan ada satu kegiatan atau modul Nusantara ini itu keliling nih ke Pontianak juga. Kemarin itu yang terakhir di Tugu Katulistiwa. Kalau yang pertama-tama kami masih ya proses di dalam kelas kan, tapi ada beberapa tempat juga yang di Pontianak itu. Yang pertama ada di Rumah HK, Iya. terus ada Rumah Betang, terus ada juga Rumah Adat Melayu. Gitu. Kesan pertama ngeliat rumah adat yang ada di Pontianak. Mungkin dari kakaknya? Oke, kesan yang pertama ya, aku tertarik banget sama yang namanya Rumah HK. Karena unik banget gitu kan, di tengah-tengah sawah, terus tengah-tengah pedesaan gitu. Nah, ternyata emang sejarahnya itu memang Rumah HK ini buat sebagai tempat perlindungan gitu. Tempat perlindungan zaman dahulu, zaman mungkin adat mereka atau kayak gimana. Jadi itu sangat unik dari bentuk visualnya, bangunannya, terus juga apa ya, batu batanya itu tersusun rapi dan cenderung itu nggak terlihat seperti batu bata gitu. Itu yang pertama. Lalu untuk rumah ini Melayu itu juga suka banget, unik, apalagi yang di panggung tuh ya. Iya. Yang di panggung tuh kayak bener-bener aku hidup di Malaysia gitu. Karena nggak pernah ke Malaysia tapi paling ke bandaranya aja, kalau nggak ke sekitarnya situ yang kota-kota biasa, yang nggak pelosok banget kayak gitu. Jadi ketika saya di sini tuh ketemu rumah Melayu dan vibes-nya tuh kayak vibes Malaysia gitu, Melayu banget gitu. Panas nggak di Pontianak? Oh, panas banget sih. Panas banget pertama kali ya itu. Kita nyampe itu langsung disambut dengan kehangatan yang luar biasa gitu. Ya, Lagi panas-panasnya. Tapi kemarin hujan tuh asrama kalian kena nggak? banjir. Kena nggak banjirnya? Tempatku depannya sih di Depannya. Sepakat 2 ya. Di itu Kalau enggak. aku aman. Soalnya kemarin itu kan benar-benar agak dalam kan depan Iya. itu. 2 kali lagi kan. Yang pertama sama yang ini kedua. Kenapa Untan? Kenapa Untan? Karena aku suka Kalimantan ya, dan salah satu tempat yang mau aku datangi itu adalah Kalimantan Barat, dan aku juga melihat Untan itu adalah salah satu kampus yang baru pertama kali membuka ya program ini. Kemudian juga ada teman ya di sini, jadi pengen berkunjung lah, bersilaturahmi dengan beliau gitu. Kayaknya Kenapa Untan? Karena to be honest ini pilihan keempat ya. Iya. Dan aku suka sama Kalimantan juga karena aku asli Banjarmasin itu. Mhm. Dan kenapa nggak milih Universitas Lambung Mangkurat? Pasti pertanyaan seperti Iya. itu. Karena saya sendiri hidup di sana, jadi udah tahu gitu. Nah, jadi pengen yang explore yang lain lah ya. Dan itu pilihannya Universitas Tanjung Pura ini kayaknya bagus juga kan, kampus nomor 1 ya di Kalimantan ya. Terus itu juga challenging juga karena pertama kali buka PMM itu lagi. Iya. Sama anak reguler gimana? Sama anak reguler ada teman-teman yang dekat juga sekarang. Terus aku juga sempat ya diberikan bantuan seperti kendaraan tuh. Jadi ketika kan aku ada yang di kampus 2 tuh cukup jauh 15 menit. Jadi dipinjamkan kendaraan gitu. Jadi enak gitu komunikasinya juga gitu. Keren sih tapi. Iya. Modul Nusantara. Tadi kan dibahas udah ke Rumah Betang, cuma Iya. itu. Itu gimana kesannya pas modul Nusantara di Katulistiwa? Kan Oh, itu kayak iya. ikoniknya Pontianak kan. Iya. Jadi menurut kalian gimana? Kalau aku pribadi sih suka ya, karena tuh kan salah satu tempat yang memang harus dikunjungi nih kalau ke Pontianak tuh harus banget ke Tugu Katulistiwa tuh. Nah, ada keunikan tersendiri sih yang kayak kemarin tuh eh, berdirinya telur gitu. Jadi itu unik sih. Jadi telur tuh bisa berdiri kan, tapi di titik-titik tertentu gitu. Itu paling unik sih dan aku suka banget di situ. Udah nyoba? Udah, tapi Berdiri? punya aku nggak, tapi teman-teman aku berdiri. Iya. Kayaknya
Udah nyoba? Sama, udah nyoba juga itu Batu Listiwa itu karena kan pertama kali kita datang ke sana itu kayak dikasih tahu nanti bayangan kalian tuh akan hilang gitu. Cuman aku penasaran di mana bayangan saya akan hilang gitu. Ternyata lewat telur itu ketika telur berdiri memang bayangannya hilang gitu. Iya. Dan itu memang di titik koordinat tertentu. Jadi saya kayak merasa saya juga berdiri di situ sih telur saya. Tapi saya lihat lagi, oh iya bayangannya bener hilang, nggak terlihat di telur itu. Terus di luar PMM, selama di sini tuh udah kemana aja? Kalau aku tuh lebih banyak kayak ke kafe gitu ya. Dan salah satu kafe yang aku datang itu adalah Kopi Asyang itu. Ikoniknya Pontianak. Iya, Iya. itu aku sudah ke sana. Nah, kayaknya Saya paling gini sih digulis aja sama digulis. tugu tugu bambu udah itu aja sih jalan-jalannya. Sama teman-teman pernah jalan-jalan ke mana gitu? Kalau misal di luar kegiatan PMN atau gimana? Belum sih, itu mau direncanakan besok kalau mau lebaran itu rencana kita mau ke sana, ke Singkawang gitu atau ke Sambas gitu. Jauh sih kalau Sekambas. Iya, 5 jaman. Enggak iya, ding 7. 5 sampai 7 gitu kan. Karena aku kalau pulang tuh kan naik motor sendiri kan, itu hampir 7 jaman Oh, sekitar gitu. Kalau ke Sambas mau kemana nih? kemarin Danau ini iya enggak sih? Danau Biru. Danau Biru itu bukan di Sambasnya, Oh, tapi di daerah Slakau kalau nggak salah ya. Itu sebelum Sambas. Jadi dia masih di daerah Singkawang ke sana lagi. oh itu. Jadi nggak sampai itu. Tapi nggak tahu nih masih dibuka atau enggak karena hari itu ada something lah. Oh gitu. Jadi kayak belum. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Tapi kalau misal Lebaran tuh lagi rame-ramenya. Mungkin jangan pas Lebaran. Plus sudah ya. Iya, mungkin H plus Plus. 3 Iya, atau mesti. Terus di waktu pulang ke Pontianak itu kan ke Pantai Singkawang. Kalau ke Pantai Singkawang itu biasanya sepi. Cuma waktu itu aku pernah pulang ke Pontianak mampir ke pantainya itu rame banget dan sampai sore itu tetap rame. Ya, itu padahal udah waktu seberapa gitu lebaran. Nah, di sini selama puasa, kalian ada bukber kah? Ada. ada Di mana tuh? banyak ya. Selama puasa ini bukber. Iya, sering kita mengadakan bukber. Bahkan sahur tuh pernah sahur bareng juga. Kalau yang bukber itu kemarin, kalau yang secara formal ya, itu ada di Student Union ya. Ya, Ya, Student Union itu buat bareng-bareng. Tapi nanti kami ada rencana lagi buat bukber di tanggal 5 April. Itu rencananya di The Pasta. Ya, Pas tuh. pas iya. hari. Iya, yang di Kita belakang, besok. di Sepakat dua, di Perdana kalau nggak salah. Iya. Soalnya selama 6 bulan nggak di sini gitu. Oh, itu. Jadi kemarin PMM di Jogja Oh juga kan iya. baru pulang selama sebulan nggak kemana-mana bener-bener kayak udah fokus ngerjain tugas terus ngurus itu apa namanya hasil dari risknya karena kan agak ribet kan kemarin ada something gitu apa lagi ya mungkin kalian bisa ngasih kesan dan pesan untuk teman-teman yang lainnya yang ke PMM. Oh gitu. Kalau aku ya, eh, kesan dan pesannya itu pasti banyak ini ya, banyak hal yang bermakna dari kegiatan ini. Dan aku tuh berharap ketika nanti kita sudah pulang ke daerahnya masing-masing itu masih dapat berkomunikasi dengan baik, terus juga tetap menjalin silaturahmi, dan kegiatan-kegiatan nantinya kita tuh ada reuni gitu, reuni akbar mungkin di Kalimantan Barat lagi, di Pontianak atau di mana gitu. Oke, kalau kesan pesan dariku sendiri itu jadikan PMM ini sebagai tempat atau wadah buat kekeluargaan tadi. Karena do the best for our best, trust ourselves, because our future in our hand. Dimana kita apa ya? Kalau kita membangun keluarga itu benar-benar kerasa banget gak sih PMM-nya? Feels-nya tuh kayak Udah banget itu kayak ini iya ya. kisah ya gitu kayak waktu di Bandar juga kan kayak aduh ini badan terakhir ya gitu ya nangis apalagi kan dalam itu aku sendirian dari Kalimantan di UAD itu jadi Kalimantan Barat tuh aku sendiri terus teman-temanku juga yang lain itu kan mereka satu pulau gitu kan kayak aku bisa nih gitu ya Sedih. ini tuh kayak berhari-hari aku sempat galau akhir-akhir ini juga aku sempat galau apalagi kalau misalnya galir itu kan aduh flashback nih gitu jadi kayak gimana ya gitu nyesel ikut karena cuma kayak ini sebentar nggak bisa selamanya gitu kan ya gitu sekarang udah sibuk sama masing-masing apalagi kan kalau udah selesai kan Iya. balik lagi ke journey-nya
Sosial tadi. Dosen. Gimana dosennya? Dosen di sini banyak ya, maksudnya di kampus aku itu kan nggak ada yang namanya pergantian dosen ya, jadi tetap gitu. Dari sini tuh ada keunikan tersendiri, jadi ada pergantian dosen dari hari pertama kita kuliah sampai di ujian tengah semester nanti berganti dengan dosen yang lainnya untuk menggantikan ketika sampai UAS nanti. Nah, itu yang perbedaannya kalau di kampus asal. Terus kalau di sini itu lebih ketegas ya dosen-dosennya. Jadi ketika memberikan tugas, punya deadline dan lain sebagainya itu punya karakternya masing-masing dan kita sebagai mahasiswa juga harus memaklumi dan pintar-pintar kita beradaptasi sih itu. Nah, kayaknya pendidikan matematika. Saya bahasa Oh, Inggris. bahasa Inggris sih. Salah. Kalau untuk dosen di sini emang setiap dosen pasti punya karakter yang berbeda Iya. ya. Jadi ketika kita melakukan A, dosen nanti akan menegaskan A seperti itu. Dan saya juga ini kaget juga terhadap tadi yang disampaikan oleh Redi, yang misalnya ada pergantian dosen ketika setelah UTS ataupun ujian ya, setelah Iya, UTS setelah berganti. UTS ganti. Itu tuh nggak ada gitu di kampus saya. Jadi kayak kaget gitu juga. Terus untuk absensi itu ada 3 ya, ada Iya, jurnal, terus DHK itu sama online. Nah ini tuh cenderung bingung mau pakai yang mana di antara 3 ini atau semua dipakai. Jadi dari awal-awal tuh bingung gitu Hmm. iya. dengan administrasi absensi seperti itu. Terus kemarin pas ngurus sekatnya gimana? Sempat ini bingung juga karena kan ternyata kalau sekiranya memang ada kesalahan itu kan ke fakultasnya ya. Mm-mm. Terus kita buat pengurusan yang syakat yang ke perpustakaan itu juga kan ternyata ke BBA, BAUK itu kan. Nah, terus sempat bingung jadi agak cekcok juga. Terus untungnya ada dosen koordinator buat ngarahin, oh suruh ke sini itu. Jadi lebih mudah kita mengaksesnya juga. Berarti kalau misal di sini di E itu nggak ada dosen yang kayak kalian. Jadi kayak satu dosen semester ini terus nanti pas UTS itu selesai itu nggak ada. Kalau misal Oh di E gitu. dosen itu cuma satu sama kayak di tapi ini hanya beberapa fakultas itu kayak di FMIPA di kelautan ilmu kelautan itu kayak gitu. Jadi kayak misal dia tuh dalam satu mata kuliah itu ada 3 dosen. Jadi kayak ganti-gantian gitu. Lebih banyak Iya ternyata. lebih banyak. Tapi kalau untuk fakultas lain itu kurang paham sih karena punya teman juga di fakultas MIPA gitu. Tadi kan bilangnya ada temen kan? Iya. Orang mana tuh dia? Dia orang Landak. Landak. Iya, Kok daerah. bisa kenal? Karena aku kan salah satu mahasiswa di Prodi Pendidikan Matematika. Dia Mhm. juga di Prodi Pendidikan Matematika semester Mhm. 4 gitu. Kebetulan kami itu juga sempat kerja kelompok juga sih. Jadi lebih mudah kita berkomunikasi. Terus sempat tanya-tanya juga dan ternyata tempat tinggal dia sementara itu kosnya itu ada di depan Rusun In gitu. Jadi kan berdekatan. Heeh. Nah, mmm, sen sen apa lagi ya? Mungkin aku bingung karena, bingung juga. Aku kan juga bukan asli Pontianak kan, jadi mau ekspor Pontianak tuh aku bingung gimana. Mungkin apa sih satu kata untuk Pontianak? Mengesankan. Menyesuaikannya gimana itu? Mengesankan itu dari orang-orangnya ya, karena kan Mhm. punya tiga, tiga apa ya, yang disebut dengan Tidayu itu loh, atau Cidayu. Iya. Nah itu menurut aku tuh benar-benar sangat-sangat mengesankan ya, karena kebudayaan di sini tuh juga toleransinya cukup kuat dan aku juga suka karena mereka itu ramah. Apalagi buat kami yang pendatang itu sempat juga aku di sini tuh mereka mau gitu loh ngajak aku pergi dan sedangkan aku tuh masih orang baru dan aku juga takut ya sebenarnya. Cuma Mhm. katanya kalau ada orang Kalimantan yang ngasih makan atau apa gitu harus Harus diterima. diterima, nggak Iya, boleh enggak, iya. karena itu ada Benar. pantangan. Heeh. Jadi aku mengiyakan, mengiyakan, mengiyakan gitu kan. Terus senangnya itu sih dan sangat mengesankan bisa bertemu orang baru secepat itu bisa beradaptasi dalam waktu hitungan menit bahkan kan. Mhm. Gitu sih, itu cukup mengesankan. Kak, Satu kata ya, mhm. satu kata, 2 kata sih kayaknya ini new life gitu. 2 kata. Gimana itu? Karena aku tertarik banget sama yang namanya budaya Tionghoa di sini. Mhm. Which is itu bener-bener dijelaskan detailnya setiap kelenteng itu seperti apa, terus ini dewa ini seperti apa. Dan itu tuh menarik banget dan itu nggak ada di Jawa. Jarang. Iya, jarang. Dibilang jarang, iya. Kelenteng dibilang terbilang jarang banget di Jawa. Kayak gitu. Terus waktu tahun baru Cina kayak keluar nggak? Gajah Mada itu rame loh kemarin. Oh, yang cap gome. Iya. Iya, ya kita ke pasar Pasar Hongkong. Hongkong, Wow. iya.
Ngapain aja kan di sana? Jajan. Iya, jajan, makan-makan ya di sana. Terus kita belajar ini sih yang aksara Oh iya, Cina itu ya. Soal Cina. kaligrafi. Iya, kaligrafi Ada yang gitu. lampion. Terus buat apa sih kayak kepiting gitu, Iya. melukis. Aku melukis kepiting sama bunga, Oke, bunga saya sakura kayak kaligrafi. gitu. Sebenarnya kalau misal dari tahun-tahun sebelumnya itu ada cap gome di Singkawang. Kan tuh yang tusuk-tusuk itu. Iya, Nah, tatung-tatung itu. tatung-tatung itu Iya, sebenarnya kalau misal nggak ada pemilu itu kemarin bakal diadain katanya. Cuman karena ada pemilu itu ditunda. Nggak tahu kenapa kemarin jadinya. Nggak ada tahun ini. Aku juga kecewa karena kemarin tuh pengen banget nonton kan. Cuman tahun iya. ini nggak ada malahan. Tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti tahun depan kita kesini lagi buat Amin nonton ya. ketemu lagi Sebelum gitu. bapaknya lagi. Kesan Pontianak udah. Mungkin apa ya? Kan mungkin mau nanya sama aku gitu. Apa sih makanya itu? Mungkin aku bisa jawab atau aku bisa minta bantuan sama teman-temanku. Eh, apa hal yang ingin kakak lakukan ketika nih diberikan waktu kembali atau mengadakan satu kegiatan dengan PMM angkatan kakak nih? Mungkin lebih ke waktu ya ulang. Iya, Pengen lebih mengenal. Karena selama di PMM itu aku agak kurang gitu kan, kayak gaul sama teman-teman gitu. Aku cuma gaul sama yang baik sama aku gitu. Maksudnya kayak circle-ku doang gitu kan. iya. Tapi mungkin itu adalah kesalahan dari aku sendiri karena aku sebenarnya introvert. Aku ikut PMM itu kayak, aduh aku bisa nggak ya? Apalagi waktu itu kan kayak ada kasus yang manifest itu kan. Aku bisa nggak ya adaptasi? Aku tuh orangnya susah gitu adaptasi kayak mau ngomong aja kan kayak harus diajak ngomong dulu gitu. Jadi nggak bisa kayak harus gitu. Jadi kayak mungkin pengen lebih mengenal dari teman-teman semua kayak oh aku tuh nggak gitu loh maksudnya gitu. Aku nggak sependiam itu loh maksudnya gitu. Jadi kayak mengolah waktu terus kebersamaannya tuh menurutku kurang. Apalagi kayak mainnya kemarin itu lebih banyak ke examnya kan kayak di UAD itu benar-benar sibuk. Aku kuliah dari Senin, Selasa, Kamis itu pun sore, terus Sabtu juga kuliah. Kalau di Untan kan nggak ada kan kalau kuliah. Sabtu Iya. paling sore lah. Kalau di UAD itu kan kayak kuliahnya sampai Sabtu terus sore jadi kayak nggak bisa jalan-jalan terus jalan-jalan pengen kayak sekitar Jogja gitu. Itu sih kayak ya Sedihnya baru sekarang. sedihnya aku tuh waktu pulang tuh nggak aku di pesawat nggak nangis tapi waktu udah nyampe ke kos tuh kayak ini udah pulang ya gitu kayak Foto. ya aku tuh kayak ini nggak bisa ngajak lagi tapi kan kalau misalnya kemana-mana kan satu motor kan 3 orang jadi kayak itu tuh kerasa banget apa kalau misalnya aku kenalan itu sama anak Sulawesi atau kayak anak Sulawesi gimana Iya. kayak ya ampun ribetnya tapi tuh kayak aku kangen banget gitu kapan lagi ketemu mana Sulawesi jauh gitu kan kayak apalagi temen aku juga ada yang dari Morotai Jambi sama itu Palembang. Iya. Jadi bener-bener kayak mereka tuh kayak pap gitu kan. Aku nangis loh katanya. Aku pengen pulang, pengen pengen lagi gitu. Kapan sih itu terus kemarin chattingan lagi kan. Aku kangen kalian gitu. Aku pengen kumpul lagi. Aku pengen makan gacuan lagi. Nah, basecamp kami itu di gacuan kemarin. Jadi kalau misal tiap malam minggu itu kita masih kayak gacuan, gas gitu. Terus aku, "Miss, ayo, gas gitu. Kayak ya udahlah gitu kayak nah mau gimana lagi gitu nanti paling kita bisa reuni harapannya Level berapa tuh gacuannya? nggak bisa selama PMM aku Langsung udah itu. masuk rumah sakit 2 kali Waduh. itu ada rekor kayak iya aku pulang-pulang tuh punya GERD karena saking mungkin banyak sibuk gitu ya di UAD itu kayak pulang-pulang punya GERD terus untuk gacuannya itu cuma level 1 Iya kan, nggak sampai berat sakit perut. nggak sih kayak semamu kan nggak cuma gara-gara itu Iya, kan terus ya, banyak pikiran kemarin di UAD itu benar-benar yang sering banget gitu loh harus publish jurnal dan bahkan untuk tugas sendiri tuh harus kelompok gitu jadi kayak kita tuh benar-benar di push gitu kayak mahasiswa tuh harus tahu ini gitu itu kok di UAD kemarin kalau di Untan gitu dah ya secara, cukup sih. secara tugas gitu Ya sih, aku kaget sih karena kan tugas laporan itu kan biasanya kelompok ya. Misalnya ini kan laporan project ya. Mm-mm. Itu kelompok paling nggak 2 orang ini 1 orang sih itu sangat 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 menguras tenaga, Agak waktu, pikiran sih itu. kalau di bahasa Inggris ada nggak Sejujurnya aku nggak kaget dengan tugas seperti ini karena Mm-mm. ini sebenarnya mata kuliah yang sudah saya ambil di semester 4 Mm-mm. kebanyakan. Karena saya semester 6 di kampus saya itu sudah tidak ada mata kuliah. Ah. Jadi di sini benar-benar tinggal mengulang aja yang semester lalu seperti itu. Mm-mm. Berarti itu dong tinggal sempro doang Apa? tinggal sempro aja Sempro masih semester 7. ya kan berarti pulang nanti sempro Iya. PPL. PPL berapa bulan kok di PPL 3 bulanan 3 kan. bulan Iya. PPL tuh sama kayak KKN nggak sih
Beda. Beda. KKN itu semester 6. Mm-mm. Jadi ini konversi KKN. Terus kalau abangnya Aku adanya PLP namanya. PLP apa Iya. itu? Dia tuh ke lapangan gitu loh Kak. Tapi nggak beda jauh juga sampai Sama, PL. Iya, sama. dia masih sepintas masih sama. Cuma kalau tempat aku itu ya 40 hari sampai 60 hari sih. 2 bulan. Oh, aku tahu PPL itu apa. Cuman kalau di IE itu enggak ada. Kalau kami itu gantinya KKM. Jadi kerja kuliah mahasiswa gitu. Kerja kuliah magang. Iya, Iya, kerja kerja kuliah kuliah magang. magang. Kalau IE itu kayak gitu. Mungkin ada lagi mungkin mau tanyakan? Siap. Oh, ini deh aku tanya nih. Kira-kira nih kalau kakak mau dikasih kesempatan buat kembali ke UAD tapi tanpa mahasiswa atau tanpa teman-teman PMM juga, kira-kira kakak mau nggak? Kenapa? Bukan tujuan itu. Apa ya maksudnya bukan ke UAD tujuannya. Iya, nggak tahu itu pasti. Bukan ke UAD karena ke UAD kan memang kayak unggul gitu kan. Tapi untuk kembali lagi ke UAD mungkin enggak. Mungkin akan lebih nyari yang lebih gitu. Karena itu karena ada sesuatu yang kayak mengharuskan saya nggak di sini gitu. Jadi kayak untuk selesai ini saya harus sudah persiapan ngejar sesuatu di ikut kayak saya gitu. Jadi kalau misal untuk S2 ke UAD itu mungkin enggak, tapi boleh dicoba. Tapi boleh dicoba. Cuman kayaknya enggak lah, UAD terus. Terus sendiri kan aku ya sama anak reguler kan. Berapa sih untuk prodi aku sendiri gitu? Itu di atas puluhan. Itu untuk prodi aku sendiri. Padahal kalau misalnya di sini kan enggak sampai setinggi itu. Terus sistem di sana itu benar-benar beda banget. Dan kayaknya enggak sih. Enggak dulu kalau misal buat kuliah ke lagi enggak. Tapi kalau tinggal di Jogjanya mungkin iya. Karena apa ya? Ke Jogja itu sebenarnya pelarian. Oh, pelarian. Ya, karena tuh kayak aku kan nyoba 3 daerah kan. Iya. Sulawesi, Jawa sama Sumatera. Tapi yang tembus itu Jogja kayak aduh. Aduh, terus nyoba juga di Malang itu nggak tembus. Langsung pilihan ke UAD gitu. Beda lah kayak mungkin emang jalannya di UAD untuk penyembuhan, untuk pelarian dari segala sesuatu yang berat di kampus kita gitu kan. Iya. Pasti pelarian juga kan. Sedikit. Mungkin sekian untuk pembahasan beberapa singkat kita tentang PMM. Mungkin dari teman-teman yang tertarik untuk mendaftar PMM bisa melihat dari program PMM-nya apakah tahun depan tuh buka. Iya. Karena seperti yang diketahui bahwa PMM yang 4 ini mungkin bisa jadi yang terakhir, tapi melihat nanti dari program Kemendikbud, apakah program ini akan diadakan lagi. Tapi untuk teman-teman yang mau ikut magang, itu ada karena dari lini timeline-nya itu sudah keluar. Mungkin dari teman-teman mau ikut magang, Iya, insya Allah sih. Setelah ini selesaikan ini selesai dulu. ini Iya. langsung magang gitu. Ya, sekian untuk obrolan kita pagi ini. Terima kasih kakak-kakak. Mohon maaf banget tadi kayak ada kesalahan gitu sampai nunggu-nunggu. Iya, nggak apa-apa. Eh,